Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution, solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina tidak disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 Januari 2024. Pernyataan ini sama sekali tidak bisa diterima, tegas Jokowi. Selain itu, ia mengecam serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Menurut Kepala Negara, Israel telah banyak melanggar norma hukum internasional. Daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel terlalu panjang, kata Jokowi. Selain itu, ia juga mendapat laporan dari Menlu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mengenai diskusi terbuka mengenai isu Gaza di hadapan Dewan Keamanan PBB. Gaza merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967 dan diblokade sejak tahun 2007. Menlu Retno Marsudi juga dengan marah tidak setuju dengan pernyataan Perdana Menteri Netanyahu dalam diskusi yang menentang pembentukan negara Palestina. Jokowi menambahkan Menlu Retno telah menyampaikan pesan yang menguraikan sikap Indonesia terhadap Israel sebelum berangkat ke New York. Jokowi menyatakan Indonesia tidak akan mengizinkan satupun kapal Israel masuk ke negaranya sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk kepentingan Israel, ujarnya pada konferensi pers pada 18 Januari 2024. Netanyahu mengakui bahwa sebagai bagian dari skenario pasca serangan di Gaza, ia telah mengatakan kepada sekutunya Amerika Serikat bahwa ia menolak pembentukan negara Palestina. Menurut Al Jazeera, dia menyatakan Israel membutuhkan kontrol keamanan atas semua wilayah barat Sungai Yordan dalam setiap perjanjian di masa depan. Hal ini bertentangan dengan gagasan kedaulatan. Bagaimana kami bisa membantu? Perdana Menteri harus bisa mengatakan tidak kepada teman-teman kita. Lebih dari 26.000 orang tewas akibat serangan gencar Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 menurut Al Jazeera. Pertanggal 26 Januari 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, lebih dari 17.000 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, Israel mengklaim 1.139 orang terbunuh dalam serangan Hamas di wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Perdana Menteri Israel kan sempat menyatakan secara terbuka bahwa menutup adanya ruang untuk dua negara, artinya mereka memang tidak menghendaki adanya negara Palestina. Bagaimana Pak tanggapan Indonesia atau Bapak Presiden terhadap hal tersebut? Iya, saya baru saja mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, yang beliau hadir di debat terbuka yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang membahas mengenai isu Gaza. Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan. Dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution, solusi dua negara. Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima. Dan saya juga mengutuk
keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel, dan beberapa waktu yang lalu muncul isu juga mengenai kapal Israel. Saya ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel. Tegas itu, ya.